nasi. Di sini ada nasi. Hello, kami dari Nasi Podcast. Topik yang akan kita kemas secara ringan, seringan butir nasi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya yang lagi dengerin podcast ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Lagi digempur tugas kah? Lagi deg-degan ngadepin UAS? Atau jangan-jangan lagi pada krisis keuangan nih? Itu mah kita gak sih? Waduh. Langsung itu ada yang bisa tebak gak abis ini kita mau ngapain? Langsung bahas topik bukan? Pelan-pelan dulu dong Pak Supir. Kan kasihan pendengar belum tahu siapa kita. Kok iya? Kenalin, kita dari Nasi Podcast dengan saya Nabila dan Saya Sidra. Kami dari Poltekkes Kemenkes Bandung, tingkat 1, Prodi D4, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. by the way ya, aku mau nanya sama Sidra sebagai maba. Udah mau 1 semester masa masih disebut maba? Maksud aku tuh, aku mau nanya kesibukan Sidra sebagai mahasiswa tingkat 1 kira-kira apa ya? Kalau ngomongin kesibukan dibanding tingkat-tingkat atas sih kayaknya belum deh ya. Kalau kata orang mah apa sih masih tingkat 1 gitu. Masih bocil. Bener. Kalau kamu gimana dia? Kalau aku sih masih sibuk beradaptasi. Emang hari gini masih bisa sih? Maksudnya kesibukan aku tuh sama aja sih kayak mahasiswa tingkat 1 pada umumnya. Cuman buat sekarang aku tuh lagi mengikuti oprek-oprek organisasi kampus. Oh gitu ya. Bentar. Nasi udah mulai matang nih. Waduh, Apa kita langsung ke topik pembahasan aja kali ya? boleh. Kira-kira topik Nasi Podcast kali ini tuh apa ya? Jadi topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai peran generasi muda dalam menghadapi digitalisasi kesehatan dalam era Society 5.0. Wah, topik Nasi Podcast kali ini cukup berat juga ya. Tapi untuk masuki topik dari Nasi Podcast kali ini, yang paling pertama pengen aku bahas yaitu mengenai apa itu digitalisasi kesehatan. Nah, digitalisasi kesehatan adalah suatu proses transformasi teknologi di bidang kesehatan dengan tujuan untuk membantu rumah sakit, klinik, puskesmas dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan membuat keputusan berdasarkan data. Sebentar ya. Sebenarnya kayak gimana sih? Aku masih belum ngerti soalnya. Emang agak berlibat ya. Nah, simpelnya gini, digitalisasi kesehatan adalah penggunaan digital untuk mengakses data dan juga informasi kesehatan. Digitalisasi kesehatan ya, kayak pernah dengar gitu. Coba deh kasih tahu aku Bil, bentuk digitalisasi dalam dunia kesehatan itu kayak gimana? Nah, salah satu bentuknya atau contohnya gitu, digitalisasi kesehatan itu kayak orang-orang pada zaman dahulu kan teknologinya belum pada canggih. Jadi mereka tuh kesulitan gitu, agak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan di zaman yang serba canggih ini, misalnya orang-orang ingin berkonsultasi dengan dokter. Nah, itu tuh semakin mudah karena konsultasi dengan dokter itu gak perlu secara langsung harus ke rumah sakit atau bertemu dengan dokternya langsung, tetapi juga bisa dilaksanakan dengan online melalui aplikasi. Kalau dipikir-pikir zaman sekarang secanggih itu ya, Iya. nggak perlu repot-repot membawa pasien ke rumah sakit. Iya, makanya itu. Ya. Nah sekarang kan kita udah memasuki era Society 5.0 ini.
Nah, kalau kita misalkan flashback nih ke belakang mengenai revolusi 4.0 ini, yang mana fokusnya tuh kepada pengembangan mesin. Nah, sedangkan kita pada zaman sekarang ini adalah fokus pengembangan tuh pada manusianya loh. Aku juga pernah dengar katanya era Society 5.0 ini merupakan solusi gitu. Kan tadi Sidra udah bilang kayak kalau 4.0 itu fokus kepada pengembangan mesin. Nah, dibuatnya era Society 5.0 ini karena ditakutkan 4.0 itu bisa mendegradasikan umat manusia dan mengubah karakter manusianya. Nah, makanya itu pada zaman sekarang generasi muda itu harus dituntut lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Kan percuma kalau teknologinya maju, manusianya gak maju. Iya betul. Tapi aku jadi bingung nih, di era Society 5.0 ini yang dibutuhkan itu sumber daya manusianya atau teknologinya. Meskipun tujuan dari era Society 5.0 ini adalah untuk mengusung gagasan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup atau memecahkan suatu permasalahan dan juga untuk mewujudkan lingkungan yang baik, tapi tetap pelaksanaannya adalah sumber daya manusia. Oh, jadi gitu ya. Gitu. Based on title nih ya, kamu tahu gak sih kenapa generasi muda itu memiliki peran dalam digitalisasi kesehatan di era Society 5.0? Tahu. Nah, jadi generasi muda itu kan merupakan generasi yang mampu mengadopsi perubahan teknologi secara cepat. Bisa kita lihat sih pengguna sosial media, juga orang-orang yang mengoperasikan, memanfaatkan teknologi gitu. Nah, itu kebanyakan generasi muda kayak kita. Ya sih, aku juga sering lihat ya konten-konten di sosial media itu rata-rata kebanyakan isinya tuh generasi muda lagi. Terus juga kalau ada event-event atau organisasi yang dipromosikan oleh generasi muda melalui konten yang ada di sosial media. Nah, hal itu bisa diterapi nih dalam digitalisasi kesehatan. Misalnya, generasi muda memberikan edukasi melalui konten yang menarik terkait isu kesehatan. Terus juga peranan lain dari generasi muda yaitu sebagai agen perubahan. Terus yang aku pahami juga nih, jika setiap ada konflik, generasi muda itu selalu bergerak cepat gitu, baik itu secara langsung atau maupun tidak langsung. Nah, kalau tidak langsungnya itu bisa menyuarakan sebuah aspirasi dalam sosial media. Implementasinya dalam dunia kesehatan itu generasi muda bisa mengkampanyekan dan juga menyuarakan aspirasi terkait isu kesehatan. Dan juga aku baru kepikiran sih sebenarnya nih bahwa generasi muda juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sebuah literasi teknologi digitalisasi masyarakat seperti pengedukasian atau pelayanan kesehatan. Contohnya itu kayak BPJS kesehatan. Wah, berarti emang peran generasi muda itu kayak banyak banget gitu kan. Tapi aku rasa generasi muda itu tidak hanya berperan dalam dunia kesehatan aja sih, tapi juga berperan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Tapi ini ya, sayang banget nih kita nggak bisa bahas semua itu. Nah, karena fokus kita hanya kepada digitalisasi kesehatan. Iya betul. Nah, terus kalau misalnya ngomong-ngomong nih mengenai peran generasi muda nih, yang gak kalah penting itu kita tuh harus tahu upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda dalam menghadapi digitalisasi kesehatan. Bentuk
upayanya kira-kira apa aja nih? Kira-kira bentuknya tuh seperti mengadakan workshop, terus ada kompetisi, terus ada juga event-event menarik mengenai digitalisasi kesehatan, pengenalan akal dan juga edukasi mengenai digitalisasi kesehatan. Wah, aku gak kepikiran gitu. Kayak ini tuh upayanya tuh bisa dilakukan dengan hal-hal yang menarik ternyata ya. Lagian juga ya, kalau udah ada teknologi yang lebih efisien, kenapa nggak kita manfaatin ya kan? Ya, bener banget. Ada loh seorang peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Kemal M. Siregar. Nah, beliau ini mengatakan bahwa adanya industri dan kemajuan teknologi telah mewujudkan pelayanan kesehatan di era Society 5.0 ini. Betul banget nih, berkat digitalisasi kesehatan juga banyak gitu tenaga kesehatan yang mampu mendeteksi penyakit lebih mudah, mengobati penyakit lebih dini, juga mendorong upaya pencegahan penyakit lebih tinggi. Tapi nih ya, hal tersebut tuh bisa menjadi suatu peluang, tapi bisa juga menjadi suatu tantangan terhadap generasi muda dalam menghadapi persaingan. Betul banget sih. Ya kalau generasi mudanya nggak siap gitu menerima perubahan digitalisasi kesehatan, justru hal itu bisa menjadi bumerang. Contohnya sih seperti distorsi informasi. Nah, makanya generasi muda tuh harus pintar gitu dalam memilih dan juga memilah informasi karena tidak semua informasi bisa dipercaya. Betul banget. Dampak lainnya juga nih, persaingan semakin ketat bagi generasi muda untuk meraih kesuksesan akademik dan juga untuk memulai sebuah karir. Nah, misalnya nih, generasi muda itu harus dituntut untuk dapat dan mampu mengoperasikan sebuah teknologi kesehatan karena dunia kerja saat ini kebanyakan itu berbasis teknologi. Intinya sih jangan gaptek lah ya. Pantes sih selama perkuliahan tuh kita menggunakan peralatan-peralatan berteknologi gitu. Soalnya kan pemeriksaan kesehatan sekarang itu emang berbasis teknologi semua ya kan. Contohnya juga kita sebagai mahasiswa TLM atau teknologi laboratorium medis itu tuh dituntut harus bisa mengoperasikan teknologi-teknologi karena kalau nggak bisa itu bisa bahaya banget sih, kan menyangkut nyawa pasien gitu. Iya, makanya kita sebagai generasi muda butuh banget dengan adanya pembekalan diri dalam menghadapi era society 5.0 ini. Itu guys. Oh iya, bentar. Nah, aku mau nanya nih ke kamu. Nanya apa tuh sih? Kan kita sudah terlanjur memasuki era society 5.0 ini. Boleh nggak sih kita terlepas dari era ini? Oh, menurut aku sih ya, kita tuh nggak bisa terlepas sepenuhnya gitu dari era society 5.0 ini karena kan kayak udah terikat gitu ya kan. Tapi seiring perkembangan zaman, nah pasti tuh kan banyak perubahan-perubahan. Poin utama di sini itu generasi muda harus memiliki sifat terbuka. Jadi generasi muda tuh siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, makanya di era Society 5.0 ini, generasi muda dituntut untuk memiliki kemampuan HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Jadi generasi muda mampu berpikir kritis dan menghasilkan solusi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan. Gitu. Oh iya sih, aku setuju sih dari statement kamu bahwa kita tuh tidak bisa lepas sepenuhnya dari era society 5.0 ini gitu. Nah, makanya sehingga gitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi suatu keharusan dan kita dapat menyesuaikan pada zaman ini.
sebut aja 4C. 4C ini wajib banget sih ada di generasi muda. 4C. Kenapa nggak 1C, 2C, 3C gitu? Oh, nggak bisa. Soalnya 4C ini tuh udah paling komplit, paling top juga. Gitu. Emangnya apa sih gitu 4C gitu? 4C itu C yang pertama creativity. Jadi generasi muda harus mampu mengembangkan inovasi yang ada. C yang kedua critical thinking. Generasi muda harus mampu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara berpikir kritis. Yang ketiga communication. Nah, generasi muda juga jangan menjadi masyarakat yang pasif gitu. Jadi harus mampu menyuarakan aspirasi yang mereka punya terkait isu kesehatan. Yang terakhir, generasi muda itu harus memiliki sifat terbuka sehingga generasi muda mau bekerja sama dan mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat. Oh gitu. Jadi 4C itu yang pertama ada creativity, terus ada critical thinking, terus ada communication dan collaboration. Gitu. Iya. Berarti 4C itu emang penting, kudu dan emang wajib gitu ya. Waduh, udah mah penting, kudu dan wajib gak tuh. Iya. Tapi sayangnya kalau ngeliat waktu kayaknya waktu kita udah habis nih. Ya, berarti cukup segini nih pembahasan yang akan kita sampaikan. Iya, jadi 4C ini tuh merupakan kayak akhiran gitu dari nasi podcast kali ini. Kamu mau buat aku kasih kesimpulan nggak? Oh, boleh banget biar penonton dan pendengar ini semakin paham gitu. Jadi kesimpulan dari podcast ini yaitu pada zaman era Society 5.0 ini generasi muda harus memiliki kesadaran akan perannya yang sangat besar dalam menghadapi digitalisasi kesehatan. Nah, karena percuma teknologinya maju, Kalau manusianya nggak maju-maju. iya. Oke, saya Sidra. Saya Nabila, ding 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 nasi. Ding 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 nasi. Sampai berjumpa